Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kau Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Ya, hari ini kita mau sharing lebih dalam gitu ya, deep talk gitu kalau kita bicara tentang namanya bagaimana kita bisa mencapai target kita. Bagaimana supaya target kita ini bisa terwujud. Ya, bagaimana mencapai target yang sudah kita tentukan dan kita berhasil mencapainya. Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini. Kalau kita bicara tentang target teman-teman, ya banyak orang pasti seneng banget lah ya kalau targetnya bisa terwujud. Contoh, kalau orang ada yang targetnya untuk menurunkan berat badan, ya dia pingin diet, mau turun 10 kilo gitu ya dalam waktu mungkin 1 bulan. Nah, ketika berjuang mencapai targetnya, ketika struggling mencapai targetnya tadi, pasti ada momen-momen dimana kita ini pingin pingin cheating lah ya kan, pingin makan enak satu kali, pingin banyak hal yang menggoda kita sehingga target kita ini nggak tercapai ya kan, sehingga kita ini melupakan target kita ya kan. Apapun itu, Anda pingin target, misalnya target penjualan Anda seorang pengusaha, Pak saya pingin punya target punya omset 15 juta dalam waktu 1 bulan contohnya gitu. Nah, ini akan membuat kita akhirnya berpikir, oke, saya harus punya target 15 juta dalam waktu 1 bulan. Caranya gimana? Setelah itu ketika kita melewatinya, ketika kita action melakukannya, pasti ada kendala-kendala di dalam target yang kita ingin capai tadi. Pasti ada banyak permasalahan atau banyak gesekan ketika kita ingin mencapai target itu gitu ya, banyak godaan teman-teman. Nah, saya akan berikan tipsnya bagaimana supaya target kita ini bisa tercapai. Manusia itu bergerak karena dua, teman-teman. Karena dua hal ini. Yang pertama itu karena reward atau hadiah, atau ketika bisa mencapai, dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Itu namanya reward. Yang kedua itu namanya punishment. Manusia bergerak karena punishment, karena ada hukuman ketika tidak melakukan itu. Ketika gagal melakukan itu, maka mereka mendapatkan satu punishment gitu ya, hukuman untuk diri mereka. Ya, ini dua hal ini, lihat aja teman-teman, bener nggak kata-kata saya? Ya, orang kenapa nggak jadi buang sampah? Contohnya kalau dibuang sampah kalau saya lihat di negara Singapura, orang didenda atau diberikan hukuman teman-teman itu berapa Singapura dolar gitu ya. Kalau dirupiahkan mungkin bisa sampai jutaan rupiah gitu kan. Jadi sehingga membuat warga negara Singapura itu nggak mau sembarangan buang sampah di pinggir jalan itu. Mereka takut karena ada hukuman. Nah, akhirnya disiplin, akhirnya bersih kotanya. Nah, ini bener nggak? Manusia bisa bergerak karena ada sesuatu yang mendesak diri mereka, karena ada hukuman yang mereka nggak mau hadapi. Ya, itu yang kita bicara tentang punishment. Tapi yang pertama tadi tentang reward. Manusia bisa bergerak karena ada satu pencapaian yang mereka ingin capai, mereka ingin dapatkan itu, mereka inginkan itu, makanya mereka berjuang dan berlomba-lomba untuk bisa mengejar target itu. Contoh ya kan, di perusahaan pasti ada banyak sekali sayembara, kalau omset sekian bisa dapatkan reward ini ya kan, reward iPad contohnya, bisa mendapatkan reward dapat iPhone, ada bisa dapatkan mobil gitu kan. Lah, orang akan mengejar itu teman-teman. Nah, Anda punya nggak dalam ketika Anda mencapai target Anda sudah, apalagi seorang pengusaha ya, seorang pengusaha kan mandiri sendiri gitu ya, pribadi, sehingga apakah Anda sudah memberikan target untuk diri Anda, memberikan reward dan punishment dalam hidup Anda, dalam target Anda tadi ya, sehingga ini yang memacu diri kita untuk oke, saya akan capai target ini. Ya, saya selalu juga terapkan dalam hidup saya juga teman-teman. Ketika saya ingin mencapai target sesuatu yang baru gitu ya, contoh saya pingin kalau saya bukan menurunkan berat badan, saya pingin naik berat badan contohnya gitu kan, fitness yang rajin contohnya gitu lah. Gimana caranya supaya bisa fitnessnya rajin, bagaimana supaya bisa berat badannya ini lebih ideal gitu kan. Nah, itu yang sering saya bikin ada challenge gitu kan. Ada juga saya di komunitas di sini teman-teman, juga kita men-challenge diri kita untuk bagaimana kalau kita capai omset sekian ya, omsetnya contoh 15 juta dalam 1 bulan, omset 1 bulanannya ya, per bulan ya,
gimana caranya bisa capai 15 juta ini, ya kan? Ada reward punishment-nya. Anda tahu juga, saya kan berikan punishment juga di diri saya sendiri nih. Ini saya botak, ya kan? Saya berjanji kalau saya nggak capai, saya akan botak. Itu kan sebuah punishment buat saya. Nah, ini yang akan memacu kita terus, teman-teman, untuk bisa lebih maju, untuk bisa mencapai target kita. Itu yang pertama, ya, reward dan punishment. Yang kedua, teman-teman, yaitu dengan kita membaginya atau kita breakdown target kita. Hal yang kecil-kecil. Ingat, batu bisa hancur itu bukan karena pukulan terakhir atau pukulan pertamanya. Batu bisa hancur karena pukulannya konsisten terus-menerus. Ya, mungkin hal kecil yang dilakukan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, ya kan, ayunan kelima, ayunan keenam, itu mungkin nggak kelihatan hasilnya, ya, ayunan itu. Tapi ketika dilakukan dengan terus-menerus, ayunan itu dengan konsisten, ya, dengan sungguh-sungguh, otomatis batu itu bisa hancur. Sama, Anda capai target sebesar apapun, Anda mau bikin impian sebesar apapun gitu ya, entah itu impian jangka panjang atau jangka pendek, teman-teman, ingat, pukulan itu yang kita harus lakukan terus-menerus konsisten. Contoh, kalau kita punya target omset 15 juta satu bulan, ya kan, 15 juta satu bulan bermakna satu bulan ada 30 hari, teman-teman. Kita harus bagi 15 juta itu dalam harian gitu ya, 15 juta dibagi 30, bermakna kita harus punya bukan income ya, omset harian gitu ya, penghasilan harian itu 500.000 rupiah satu hari. Kita bagi, ya kan, berarti saya harus minimal satu hari itu punya omset, punya penjualan 500.000 rupiah. Gimana caranya? Pokoknya saya harus capai 500.000 rupiah per hari. Nah, itu dibagi dengan kecil-kecil lagi. Kalau perlu dibagi lagi, kalau Anda mungkin satu hari bekerja 7 jam, berarti per jam Anda harus punya omset berapa, ya kan? Anda bagi lagi dengan hal kecil lagi, itu lebih baik, ya, teman-teman, ya, supaya kita tahu, wah, saya harus produktif, saya harus efektif melakukan ini. Karena apa? Karena ya ini target saya harus capai ini dalam satu bulan ini. Oke. Dan ketika Anda mencapai target itu, kembali ke langkah pertama tadi, teman-teman. Hari ini saya sudah melakukannya belum? Hari ini saya sudah 500.000 per hari belum omset saya? Nah, kalau belum, nah, ada reward punishment yang menanti. Terus kerjakan itu. Jadi mungkin ada reward punishment harian juga buat target Anda. Nah, itu akan memacu diri kita untuk terus untuk berjuang mencapai target kita. Saya pernah dalam satu hari, mungkin karena target saya nggak capai gitu ya. Karena waktu dulu saya ngekos, teman-teman. Saya tuh pernah tidur di luar kos gitu, contohnya gitu. Atau itu di ruang tamu gitu, ada ruang tamu di kos, itu nggak enak banget, panas banget, tapi saya harus lakukan itu. Karena apa? Saya pingin saya pingin bisa capai target saya. Ada beberapa teman-teman saya yang mereka luar biasa lebihan itu ya, kalau nggak capai target mereka nggak pulang ke rumah gitu kan, mereka, atau mungkin mereka tidak tidur di kamar gitu kan, mereka tidur di luar rumah. Itu ada yang seperti itu. Jadi ya, saya nggak bermaksud untuk Anda harus seperti saya gitu kan, melakukan punishment seperti ini. No, Anda bisa berikan punishment Anda pribadi yang mungkin lebih berdampak buat diri Anda, yang lebih bisa ngena di hati Anda, lebih ngena di mungkin di keseharian Anda, ya kan. Jadi otomatis Anda, saya nggak pingin seperti ini lagi, saya harus capai target saya. Nah, Pak, kalau saya misalnya nggak capai target terus nggak berikan punishment gimana? Nah, ini seringkali ini kita ini keras pada orang lain. Ini boleh dicatat kata-kata saya. Anda bisa juga tulis di kolom komentar ya di bawah. Seringkali kita ini keras sama orang lain tapi nggak keras sama diri kita. Kalau sama orang lain, ayo harus capai. Kamu ini kalau ngomong tuh pinter ya, ngomong tuh nomor satu, ngomong ngecap itu paling gampang. Tapi ketika dia melakukan sendiri, dia menjalaninya dalam kehidupannya dia sendiri, targetnya sendiri, itu nggak semudah apa yang mungkin diucapkan ke orang lain, ya kan? Dan mungkin nggak keras dengan dirinya sendiri. Ya, orang yang sukses itu mereka keras dengan diri mereka. Mereka sangat keras dengan diri mereka. Ya, kalau kita keras dengan diri kita, otomatis dunia atau lingkungan itu akan melunak kepada diri kita. Tapi kalau kita lembek dengan diri kita ini lemah dengan diri kita, maka dunia dan lingkungan sekitar malah keras dengan diri kita. Kita nanti akan malah dihancurkan dengan keadaan kita. Mungkin kita akan dunia ini selalu berkembang, kita malah stagnan karena kita ini nggak keras dengan diri kita. Nah, teman-teman, jadi dengan ini kita belajar ya bahwa oke, kalau bikin capai target ya,
belajar untuk keras dengan diri kita, ya kan. Itu yang ketiga ya tadi ya. Jadi poin pertama tadi berikan reward dan punishment, karena manusia bergerak dengan reward dan punishmentnya. Yang kedua itu Anda bisa breakdown kecil-kecil ya target Anda. Kalau Anda misalnya target mau berat badan turun 5 kilo atau 10 kilo dalam seminggu ya, atau dalam sebulan lah ya, kita harus tahu ada targetnya, seminggu harus turun sekian. Saya seminggu ini harus turun 3 kilo contohnya gitu, supaya bisa mencapai target dalam waktu 1 bulan. Di breakdown. Dalam omset juga sama. Jadi ini bukan cuma kita bicara tentang bisnis ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari, target apapun itu. Oke, Pak saya mau target Pak punya mobil, beli mobil di usia 25 tahun. Nah, Anda dari sekarang harus dibikin kecil-kecilnya, dibikin breakdownnya. Sekarang Anda usia berapa? Misalnya contohnya Anda usia 20 tahun, bermakna 5 tahun lagi. Gimana supaya bisa 5 tahun itu bisa mengumpulkan uang sebesar misalnya 150 juta untuk membeli mobil itu. Anda harus breakdown lagi. Oke. Yang ketiga, keraslah dengan diri Anda. Ya, jangan nunggu untuk orang lain yang menyemangati, atau jangan nunggu didisiplinkan orang lain ya, atau diingatkan orang lain, tapi belajar untuk bagaimana kita punya motivasi dari dalam ya, bagaimana kita bisa keras kepada diri kita dibanding kalau kita keras dengan orang lain ya. Kalau kita mungkin bisa memberikan contoh yang baik untuk orang lain pun pasti juga bisa melihat semangat kita, melihat contoh dan teladan kita, teman-teman. Oke, jadi itu aja sharing saya. Semoga teman-teman ini bisa dapat manfaat, dapat satu insight baru, pemahaman baru ya. Semoga Anda sukses. Saya berharap target Anda pasti juga tercapai, apalagi ini udah di akhir tahun, teman-teman. Saya buat video ini ya sudah di akhir tahun, di bulan September. Otomatis kalau ada beberapa target yang belum tercapai, saya doakan teman-teman bisa capai targetnya ya. Berikan yang terbaik yang Anda bisa, dan kalau suka video ini boleh share ke teman-teman Anda ya, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.